Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihla Zulfaiza Dialova dengan nomor NIM akhir 013. Saya di sini mau menjelaskan tentang profesi tutor pendidikan masyarakat dalam pendidikan luar sekolah. Apa sih tutor pendidikan masyarakat itu? Tutor pendidikan masyarakat adalah pendidik di bidang non-formal yang berperan dalam membimbing, melatih, dan memberikan pembelajaran bagi masyarakat. Mereka bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan melalui berbagai program seperti keaksaraan, pendidikan keterampilan, pendidikan keluarga, serta memperdayakan sosial dan ekonomi dengan pendekatan berbasis komunitas. Peran tutor pendidikan masyarakat ada fasilitator pembelajaran. Tutor bertindak sebagai pengarah dan pendamping dalam proses belajar masyarakat. Mereka membantu peserta didik memahami materi dengan metode yang sesuai dan memberikan akses ke sumber belajar yang relevan. 2. Pemberdayaan masyarakat. Tutor tidak hanya mengajarkan keterampilan, tetapi juga mendorong masyarakat agar dapat mengembangkan potensi diri, meningkatkan taraf hidup, dan menjadi lebih mandiri dalam aspek sosial maupun ekonomi. 3. Motivator. Tutor berperan dalam memberikan semangat dan dorongan kepada peserta didik agar mereka memiliki kemauan untuk terus belajar dan berkembang, terutama bagi mereka yang menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan. Nah, ada pun juga tugas tutor pendidikan masyarakat. 1. Merancang dan melaksanakan program pembelajaran. 2. Membimbing dan melatih peserta didik. 3. Melakukan evaluasi dan pendampingan. 4. Menjalin kemitraan dan kolaborasi. 5. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Nah, ada pun lagi tantangan dalam profesi ini. 1. Motivasi dan partisipasi masyarakat itu rendah. Banyak masyarakat yang masih kurang sadar akan pentingnya pendidikan non-formal itu, sehingga partisipasi dalam program ini itu seringkali rendah. 2. Itu ada keterbatasan sumber daya. Nah, kurangnya sarana, prasarana, dan tenaga pendidik berkualitas menjadi tantangan dalam menjalankan pendidikan non-formal secara efektif. 3. Minimnya pengakuan dan kesejahteraan. Profesi tutor pendidikan non-formal itu masih kurang mendapat pengakuan resmi, baik dari segi status maupun kesejahteraan dibandingkan dengan guru di pendidikan formal. 4. Ada mobilitas dan jangkauan wilayah. Banyak tutor yang harus mengajar di daerah terpencil dengan akses yang sulit, sehingga penyebaran pendidikan menjadi kurang merata. Peluang di masa depan. Pertama, ada meningkatnya kebutuhan pendidikan non-formal. Nah, semakin banyak individu yang membutuhkan pendidikan di luar sistem formal, seperti pelatihan, keterampilan, dan kursus vokasional. 2. Peran dalam pemberdayaan digital. Tutor dapat berkontribusi dalam membantu masyarakat memahami dan menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, ada dukungan dari pemerintah dan lembaga sosial. Pemerintah dan berbagai organisasi sosial semakin memberikan perhatian terhadap pendidikan non-formal dengan berbagai kebijakan dan program pendukung. 4. Ada peluang sektor wirausaha pendidikan. Tutor dapat membuka kursus atau pelatihan mandiri dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga memiliki peluang untuk berwirausaha di bidang pendidikan tersebut. Nah, terus bagaimana sih teknologi itu mempengaruhi profesi ini? Pertama, ada itu mempermudah akses pembelajaran. Terus kedua, meningkatkan efektivitas pengajaran. Ketiga, ada meningkatkan keterampilan tutor. Nah, bagaimana tutor pendidikan masyarakat dapat beradaptasi dengan teknologi tersebut? Pertama, ialah menguasai
platform digital. Nah, tutor perlu memahami dan menguasai berbagai platform pembelajaran digital seperti Google Classroom, Moodle, atau Zoom untuk mengajar secara daring. 2. Menggunakan multimedia interaktif. Tutor harus mampu mengadaptasi penggunaan video, infografis, dan alat interaktif lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 3. Mengikuti pelatihan teknologi. Mengikuti pelatihan atau workshop terkait teknologi pendidikan membantu tutor meningkatkan kemampuan dan menggunakan alat-alat digital. Terus kebijakan terbaru yang mempengaruhi profesi ini itu pertama ada penguatan digitalisasi pendidikan. Pemerintah semakin mendorong penggunaan teknologi dalam pendidikan, termasuk dalam sistem pembelajaran non-formal. 2. Evaluasi ulang kurikulum merdeka dan sistem zonasi. Peninjauan kembali kurikulum dan kebijakan pendidikan formal dapat berdampak pada pengakuan serta integrasi pendidikan non-formal dalam sistem pendidikan nasional. 3. Peningkatan kesejahteraan dalam kompetensi pendidikan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik termasuk tutor pendidikan non-formal serta meningkatkan kompetensi mereka agar lebih profesional lagi. Terus ada kontribusi tutor terhadap isu sosial. 1. Mengurangi buta aksara. Tutor berperan dalam memberikan pendidikan dasar kepada masyarakat yang masih buta huruf, terutama di daerah terpencil. 2. Meningkatkan keterampilan kerja. Melalui pelatihan keterampilan, tutor dapat membantu masyarakat mendapatkan keahlian yang dapat meningkatkan peluang kerja mereka. 3. Ada pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan. Pendidikan non-formal itu dapat menjadi alat untuk memberdayakan perempuan dan kelompok rentan agar lebih mandiri secara ekonomi dan sosial. Seorang tutor pendidikan masyarakat juga perlu memiliki keterampilan. Pertama ada kemampuan berkomunikasi. Kedua ada penguasaan teknologi. Ketiga ada manajemen kelompok, kelas, dan motivasi. Tutor perlu memiliki keterampilan dalam mengelola kelas, memahami kebutuhan peserta didik, serta memberikan motivasi agar mereka itu tetap semangat dalam belajar. 4. Itu ada kreativitas dan inovasi. Tutor harus mampu menciptakan metode pembelajaran yang menarik dan inovatif agar peserta didik itu lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar. 5. Ada keterampilan sosial dan empati. Terus bagaimana sih profesi tutor ini ikut berkontribusi? Nah, tutor pendidikan masyarakat memiliki peran penting dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam pendidikan berkualitas SDG 4. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi itu SDG 8, mengurangi ketimpangan itu SDG 10, serta kesehatan dan kesejahteraan SDG 3. Itu mereka membantu meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok rentan, memberikan pelatihan keterampilan kerja, mendukung pemberdayaan ekonomi, serta menyebarkan edukasi kesehatan dengan pendekatan berbasis komunitas. Profesi ini berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, berdaya, dan sejahtera sehingga mempercepat pencapaian pembangunan berkelanjutan. Apakah saya mempunyai minat untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan masyarakat ini? Menurut saya punya minat karena peran ini tuh sangat penting dalam membantu peningkatan kualitas pendidikan dan memberdayakan individu serta menciptakan perubahan positif di lingkungan sekitar saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.